Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YouTube channel dari Aiswasel. Bagaimana kabar telur-telur semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, di depan saya ini sudah ada satu buah handphone Oppo A15. Lumayan baru ini tipenya. Handphone ini kendalanya saat kita sambungkan ke cas, handphone mengalami crash atau ID-nya crash ya. Di sini bisa kita lihat setelah saya sambungkan ke cas muncul tulisan charging error seperti itu. Untuk kasus seperti ini biasanya terjadi pada jalur ID-nya ya, jalur ID. Nah, nanti jalur ID itu letaknya di mana? Nanti kita sama-sama lihat atau sama-sama kita belajar ya. Biasanya sih jalur ID-nya yang bermasalah ya. Ini juga kondisi handphonenya kayaknya sudah pernah dibongkar karena cover belakangnya ini sudah lepas dari lemnya atau double tipnya. Lanjut kita bongkar terlebih dahulu backdoornya. Kita lepas dulu satu persatu skrupnya, pelan-pelan saja, santai kita dalam mengerjakan sesuatu sambil kita mikir ya. Artinya mikir, kita harus punya titik atau awalan dari mana kita harus memulai tracking permasalahan seperti ini. Jangan sampai kita salah melakukan eksekusi. Jika kita salah melakukan eksekusi maka berakibat fatal ya. Handphone bisa mati dan kita tentunya akan nombok ya. Ini sudah saya lepas skrupnya, tinggal kita angkat saja bagian cover belakangnya ini. Nah, ini bagian mesinnya. Di sini terlihat buluk ya, apa ya buluk itu ya, seperti bekas endapan air gitu loh, kayak embun gitu kan. Nah, di sini coba saya bersihkan dulu lah menggunakan thinner. Siapa tahu memang ada korosi di jalur ID. Sebenarnya jalur ID ini terletak di soket baterai ya, di soket baterai dan di baliknya di bawahnya slot SIM-nya ini. Nah, di sini bisa dilihat ada sedikit korosi di bagian perumahan slot SIM-nya. Mungkin saya coba bersihkan terlebih dahulu ya, lalu kita tes lagi, mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak bisa baru kita eksekusi, kita ambil mudahnya dulu. Nah, ini sudah saya bersihkan dan di soket konektor baterainya juga saya bersihkan. Dan saya coba lagi pasang kembali soket fleksibel LCD, fleksibel konektor cas dan fleksibel baterai, dan coba lanjut kita cas apakah ada perubahan. Nah, ternyata masih charging error seperti ini ya. Oke, lanjut kita eksekusi saja, kita mulai pengukuran. Ini saya menggunakan multitester digital ya. Ini saya setel di 20, di angka 20 itu. Lanjut, yang crop hitam kita taruh di kaleng atau di ground, yang merah untuk kita tracking di sini. Nah, di soket baterainya ini kan ada dua titik ya, dua pin ya. Nah, itu sebagai jalur ID atau BSI-nya. Seperti itu ya. Nah, ini saya coba ke mode dioda ya. Nah, saya akan cari di mana letak jalurnya. Dan untuk jalur ID itu komponennya berada di balik
mesin ini ya, di bawah slot apa ya, slot SIM tadi ya. Nah, di situ. Nah, di situ. Nah, ini mau saya bongkar terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah saya congkel-congkel. Nah, di sini ada 2 jalur yang masih tertutup rapi ya. Lanjut kita kerok saja penutup jalurnya. Setelah kita kerok, nanti kita ukur. Ini saya kerok untuk mengukur saja, nanti untuk jumpernya kita langsung ke komponennya. Di situ. Nah, ini saya kerok pelan-pelan saja ngeroknya, jangan sampai jalur terputus. Yang saya kerok ini adalah titik test pointnya dari ID-nya ya. Jadi kalau ID-nya rusak atau jalurnya putus ya, kalau kita charger ya seperti itu munculnya, charging error seperti itu ya. Nah, ini masih saya kerok pelan-pelan saja. Baik, jangan lupa di subscribe jika berkenan, dan jika bermanfaat monggo di share pun juga tidak apa-apa, supaya teman-teman kita yang di luar sana bisa paham dan bisa mengetahuinya ya. Kenapa saya kok berasumsi langsung ke jalur ID? Karena memang kalau charging error itu berhubungan erat, 98% itu berada di jalur ID-nya atau PSI-nya. Nah, ini coba saya ukur lagi menggunakan mode dioda. Saya mau cari komponennya yang mana. Nah, ini ada 2 jalur dan di atasnya juga ada 2 komponen. Oke. Nanti setelah itu lanjut kita lakukan penjemperan. Setelah kita ketahui jalurnya di mana, gak kelihatan ya, mohon maaf nih, masih pakai kamera HP buat ngerekamnya ya. Nah, ini ada itu ya. Nah, di sini letaknya. Nah, itu yang saya tunjuk tadi, letaknya di situ. Di situ nanti kalau teman-teman buka kalengnya itu menemui 2 jalur, dan di atasnya ada 2 tahanan. Di situ ada 2 resistor tahanan di situ. Nanti kita bisa jumper langsung ke garis resistor ID-nya. Untuk mempermudah dalam penjemperan, kita lumuri dulu kawat jumpernya dengan timah, ya kan, supaya nanti enak kita nempel di komponennya. Oh, ini soldernya kurang mantap, ini gosong, ini sudah matanya. Ganti mata solder lebih dahulu ya. Nah, setelah saya lakukan penjemperan, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, di situ kan ada 2 titik tuh, yang tengah itu ada 2 pin kan. Kita ambil yang sebelah kiri ya, kita ambil yang sebelah kiri. Ingat ya, yang bagian tengah, dan saya sambungkan saya ambil langsung ke komponen ID-nya ini ya. Di situ ada komponennya. Lanjut, setelah kita lakukan penjemperan, lanjut kita tes. Mudah-mudahan mantap, hasilnya jos ya. Oke, kita sambung terlebih dahulu soket-soket dan fleksibelnya. Kita sambungkan ke cas. Coba kita lihat ya, ini sudah muncul lambang petirnya, dan alhamdulillahirobbil alamin, mantap ya.
Baik, jadi pengisiannya sudah normal, tidak ada notifikasi charging error. Selanjutnya kita rapikan. Oke, thank you.